Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah, yang mana oleh Allah kembali memberikan kita kesempatan di malam yang penuh keberkahan ini. Kita pelajari kembali pelajaran kelanjutan dari apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, masih bercerita tentang akidahnya Ibnu Taimiyah berkaitan dengan istiwanya Allah di atas arasy. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebenarnya yang menarik bukan kajiannya, yang menarik komentar yang tadi. Jadi Ibnu Taimiyah sudah menjawab pertanyaan 7 abad sebelumnya. Itu yang menarik, yang menunjukkan kalau dalil yang mereka gunakan, bukti yang mereka gunakan, itu bukti yang sudah digunakan sebelumnya. 7 abad yang lalu dalil mereka itu dan dijawab oleh Ibnu Taimiyah. Tapi kenapa hari ini kita tahu jawabannya sudah ada, tapi kita tidak mau kembali membuka jawaban Ibnu Taimiyah yang ada? Ini yang jadi pembahasan kita. Kita mengungkap apa jawaban beliau terhadap pemahaman-pemahaman yang kita sebutkan tadinya. Dan kita dapatkan dalam kurun sejarah pun membuktikan rupanya banyak juga ulama al-Asy'ariyah yang menafikan Ibnu Taimiyah itu musyabbih. Kita dapatkan Imam Al-Alusi, Imam Ibrahim Al-Qawrani dalam kitabnya Faidul Allam, beliau mengatakan Masya Allah ayyakuna minal musyabbihin. Masya Allah, kalau kalian mengatakan Ibnu Taimiyah itu musyabbihah, fa masya Allah, wa huwa abra minhum min ghairihim. Beliau yang orangnya hampir setiap halaman dari bukunya membantah tasybih, membantah tajsim, tiba-tiba kalian datang mengatakan beliau itu musyabbih dan mujassim. Masya Allah. Ini kalau orang yang mau membaca kitabnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berbicara tentang dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan istiwanya Allah. Kita dapatkan lebih dari sekian puluh dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan Allah mustawin, beristiwa di atas arasy. Ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluknya, tidak bercampur dengan makhluknya. Wala yuhituna bihi ilmun, dan tidak ada keilmuan apapun, logika apapun yang bisa meliputi ilmunya Allah. La yuhituna bihi sama, tidak ada langit yang meliputi Allah dan menjadikan Allah di dalam langit. Ini yang seperti didakwakan oleh sebagian. Akidah Ibnu Taimiyah itu menunjukkan kalau Allah di dalam langit dikelilingi oleh dayang-dayang dan para malaikat. Ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluknya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita berhenti di sini, pembahasan bantahan Ibnu Taimiyah terhadap syubhat yang dilontarkan tentang istiwanya Allah. Saya menarik dalam pembahasan ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan in ja'a rajulun ajdala min rajul. Kalau kalian kaum muslimin didatangi oleh orang yang rupanya dia itu ajdal, lebih pintar debatnya, lebih pintar logikanya, lebih kaya penguasaan bahasanya, yatruku rajulin dinahu li jadalihi fayatruku dinahu kulla yawmin li dinin jadid. Maka orang itu kalau setiap mendapatkan satu syubhat,
kemudian dia terjerumus ke dalam syubhat, meninggalkan agamanya, maka orang seperti ini tiap hari akan meninggalkan agamanya. Tiap hari. Kalau hari ini kita dapatkan ada orang yang syubhatnya besar, kemudian kita meninggalkan tanpa pegangan Quran dan Sunnah baginda Rasul, kita memegang syubhatnya, terjerumus ke dalam syubhat. Rupanya syubhat ini dibantah dengan syubhat lainnya besok harinya. Kemudian kita tinggalkan agama kita lagi, pegang syubhat yang baru lagi, sampai akhirnya kita terus berada dalam syubhat. Maka kaum muslimin kita harus punya sandaran. Kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu syubhat, jangan sebaliknya. Ini hari ini yang sama dengan Al-Quran dan Sunnah syubhat. Saya teringat ini kasus persis terjadi, hadahullah wa iyana wa iyyakum jami'an. Salah satu kawan saya, salah satu ikhwah, ketika menuntut ilmu ketika itu di Medan, ketika pulang dia bertemu dengan saya, rupanya banyak sekali syubhat-syubhat filsafat tentang ketuhanan yang diberikan oleh gurunya di sana. Kawan-kawannya bukan cuma muslimin, dari Katolik, dari berbagai macam agama, gurunya pun bukan guru-guru orang muslim. Dia pulang, setiap pulang, ketika itu saya baru pulang dari Yaman, setiap ketemu dia memberikan syubhat, saya hilangkan syubhatnya. Lalu dia cium tangan saya, Ustaz jazakallah khair, hilang syubhat, duduk bersama antum. Saya memberikan kaedah, ambil perkataan Imam Malik, kalau tiap hari anda hidup dengan syubhat, terjerumus ke dalam syubhat, akan tiba suatu saat tidak ada ustaz yang menemani, tidak ada pembimbing yang menemani, dan anda akan terjerumus ke dalam syubhat. Rupanya sekembalinya saya ke Yaman, saya baca di media online ketika itu, saya dapatkan dia termasuk salah satu di antara orang-orang yang disyahadatkan kembali di Masjid Raya Baitur Rahman karena terpengaruh dengan Ibrahimiyah, Millata Ibrahim. Bahkan saya pulang ke sini, rupanya dia sudah jadi salah satu pentolan Millata Ibrahim, dan ketika itu sudah berhijrah ke Palembang. Akhirnya saya coba komunikasi kembali. Yang dulu saya dianggap sebagai rujukan untuk menghilangkan syubhat, saya tanyakan, kasih syubhatnya lagi, biar saya jawab supaya hilang syubhatnya. Akhirnya dia mengatakan apa yang antum jawab itu syubhat. Yang saya jawab pakai Quran, pakai Sunnah, itulah syubhat. Tidak ada logika di dalamnya, tidak ada pengetahuan di dalamnya, itulah syubhat. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum jami'an. Hidayat itu, faman hadahullah fala mudhillalah. Kalau Allah sudah memberikan hidayat, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Maka kita harus punya rujukan. Apa rujukannya? Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita berbicara tentang syubhat, pernah suatu ketika di dalam Majmu' Fatawa ini juga Ibn Taimiyah ditanyakan dengan satu soal. Ada dua orang, yang satu menafikan Allah beristiwa di atas arsy, yang satu mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Terjadi dialog, dia ceritakan dialognya kepada Ibn Taimiyah seperti dialog yang kita sebutkan. Yang satu menafikan, mengatakan kalau Allah beristiwa di atas arsy, ketika Allah turun, arsy-nya kosong atau tidak. Rupanya yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy ini, dia mengatakan wallahu a'lam wal kaif majhul, kaifiyahnya tidak jelas, wallahu a'lam. Ibn Taimiyah ketika menjawab soal ini mengatakan jawaban yang dari ahlu sunnah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, Allahu a'lam, di tempat seperti ini tidak layak. Karena semua akidah ahlu sunnah, para a'immah ahlu sunnah sepakat ketika Allah turun, arsy-nya tidak kosong. Jadi jangan ditanyakan lagi ketika Allah turun arsy-nya kosong ataupun tidak kosong. Bagaimana bisa? Di sini beliau mengatakan wa ruhul 'abdi fi badanihi la tazalu lailan wa naharan ila ayyamut. Ruh kita bersama jasad kita, terus tiap hari, tiap pagi, tiap malam, ruh terus bersama jasad. Tapi kalau kita perhatikan dalam satu riwayat Imam Bukhari yang saya sebutkan pada pertemuan yang kemarin, rupanya ruh itu ketika malam harinya dalam kondisi tidur, kalau kita tidur dalam kondisi suci, ruh itu sujud inda arsyir rahman, sujud di sisi arsy-nya Allah. Kalau dia bukan dalam kondisi suci, maka dia akan sujud ba'id an arsyir rahman, jauh dari arsy-nya Allah. Coba kita perhatikan.
Dalam kondisi tidur, ruh ada di dalam tubuh kita. Bagaimana dia naik ta'arus, bagaimana dia sujud di sisi Allah, padahal ruh masih bersama jasad kita. Ini bercerita tentang ruh. Ruh saja sudah berbeda dengan jasad. Hukum ruh berbeda dengan hukum jasad. Kalau hukum ruh saja bisa berbeda dengan hukum jasad, apalagi hukum malaikat. Bagaimana malaikat turun, bagaimana malaikat menaungi majlis ilmu, bagaimana malaikat menyelam mencari majlis ilmu, bagaimana malaikat berbicara. Itu semua keluar dari logika dan termasuk pembahasan ghaib. Beliau bertanya kembali, fa kaifa bi rabbil alamin. Kalau ini untuk ruh, kalau ini untuk jasad, kalau ini untuk malaikat, fa kaifa bi rabbil alamin. Bagaimana halnya dengan Tuhan semesta alam, akbar min kulli syai', yang lebih agung, lebih besar dari segalanya. Bagaimana turunnya? Zatnya saja kita belum mengerti zatnya, bagaimana kita akan mengerti turunnya? Maka di sini kaum muslimin kita perlu berhati-hati. Beliau menyebutkan, wa amma may yatawaham anna as-samawati tanfaris summa taltahim. Ada juga sebagian yang mereka menisbatkan dirinya ke Ahlus Sunnah. Mereka meyakini ketika Allah turun, maaf cakap, arusnya itu sedikit-sedikit kemudian menghilang, supaya jangan jadi Allah di bawah, arus di atas. Tapi ketika Allah naik nantinya, arus itu ketika Allah sudah tiba di atas, sedikit-sedikit muncul kembali. Ini qaulu ahlul batil min a'zamil jahl. Ini qaul yang batil, pandangan yang batil. Ini pandangan yang kemarin mungkin yang kita sebutkan, bagaimana Tuhannya songgokong. Makanya para dai kita wasiatkan, jangan terlalu banyak nonton songgokong, jangan terlalu banyak nonton film-film fiksi, apalagi yang bercerita tentang ketuhanan. Setidaknya itu akan melekatkan di pikiran kita bagaimana Tuhan. Nanti anda akan mengkiaskan, menganalogikan Allah seperti itu. Maka muncul Allah diliputi oleh semua makhluknya, jadi Allah di dalam. Ini fal'iyadzubillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ruh saja tidak terliputi dengan logika kita, malaikat tidak terliputi dengan logika kita, bagaimana dengan Allah? Maka tidak ada kontradiktif sama sekali antara mengatakan, menetapkan Allah beristiwa dan menetapkan Allah turun di sepertiga malam. Kemudian mereka juga bertanya, wal lailu yakhtalif. Malam itu akan silih berganti. Sepertiga malam di timur lebih dahulu dibandingkan sepertiga malam di barat. Jadi Allah akan turun setiap malamnya, tidak akan pernah naik kembali. Sepertiga malam di sini, muncul setelahnya sepertiga malam di sampingnya, sampai seterusnya. Apakah demikian? Allah turun terus dan tidak pernah kembali. Ini juga syubhat ini, logika ini muncul ketika kita menyamakan Allah dengan makhluk. Paling bahaya pertanyaan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak muncul kecuali kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kaifiatnya Allah kita tidak tahu, kaifiatnya turun kita tidak tahu, bagaimana mereka mengharuskan kita untuk menjawab Allah turun di sepertiga malam seperti apa? Kita kaifiat turunnya saja tidak tahu. Kif haisu waqafal qaum, maka para ulama terdahulu selalu mengatakan kif haisu waqafal qaum, berhentilah kalian seperti halnya para ulama-ulama terdahulu berhenti. Sahabat membaca ayat ini tidak bertanya. Sahabat ketika disebutkan oleh baginda Rasul tentang hadis nuzulnya Allah tidak bertanya. Kenapa kita harus bertanya? Apakah pertanyaan ini akan lebih membawa kepada ketakwaan dan keimanan? Kalau ini lebih membawa kepada ketakwaan dan keimanan, tentunya para sahabat orang yang pertama kali bertakwa. Sedikit pembahasan yang mereka lakukan, langsung mereka bertanya. Bagaimana halnya pembahasan berkaitan dengan Allah? Kalau mereka yakini sesuai dengan zahirnya membawa kepada kekufuran, tapi mereka tidak bertanya, ini mustahil untuk para sahabat. Maka ini yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Kalau anda menetapkan demikian, itu akan terjadi tajhidus salaf. Anda akan menjadikan generasi terbaik umat ini itu generasi yang bodoh.
sesuatu yang mereka tidak faham, kalau mereka yakini membawa kekufuran, tapi mereka tidak bertanya. Padahal turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ayatnya sedikit jelas pemaknaannya, tapi ada kekhawatiran di hati mereka, langsung datang kepada baginda Rasul bertanya, apa maksud zulmin di sini ya Rasulullah? Maksud zulmin di sini syirik. Kezaliman di situ syirik. Artinya para sahabat ketika ada sesuatu yang tidak mereka pahami, langsung mereka bertanya, kif haisu waqafal qaum, sepatutnya kita berhenti. Tapi kalau jawaban seperti ini kita berikan kepada mereka, tentunya itu jawaban orang ngelus. Maka Ibn Taimiyah dalam satu pertanyaan yang si fulan tadi mengatakan wallahu alam, al-kaifiyat itu kita kembalikan kepada Allah, itu bukan jawaban Ahlus Sunnah, kata Ibn Taimiyah. Itu jawaban orang ngelus, orang cari lari, tidak mau jawab, cari lari, wallahu alam. Kalau kita tidak punya keilmuan boleh seperti itu. Tapi untuk kapasitas Ibn Taimiyah tentunya beliau harus menjawab. Beliau mengatakan di sini, la yashghuluhu syanun an syan. Allah tidak bisa disibukkan dengan sesuatu dan lalai dari sesuatu yang lainnya. Itu tidak bisa bagi Allah. Dan ini tidak mungkin bagi Allah. Anda berdoa, Allah kabulkan doa Anda. Di samping Anda berdoa, Allah kabulkan. Di sana Allah berdoa, Allah kabulkan. Di sana dia berdoa, Allah kabulkan. Semua yang berdoa Allah kabulkan. Bukan seperti kita. Jangan perumpamakan Allah dengan makhluk. Bukan seperti kita. Satu orang berbicara, datang orang lain berbicara, stop. Saya mendengar si fulan. Ketika kita menggunakan HP, kita memutuskan komunikasi dengan kawan yang duduk di samping kita. Ini tidak berlaku untuk Allah. Perhatikan dalam riwayat Imam Bukhari, hadis munajat, kata Ibn Taimiyah, besok di hari kiamat, dalam satu pandangan para ulama, bahkan itu pandangan yang kuat, kita akan dihisab pada satu waktu. Su'ila Ibnu Abbas kaifa yukallimuhum yaumal qiyamah kulluhum fi sa'atin wahidah. Bagaimana bisa Allah menghisab mereka, berbicara dengan mereka besok di hari kiamat pada satu waktu? Apa jawaban Ibnu Abbas? Kama yarzuquhum kulluhum fi sa'atin wahidah. Allah hisab kalian seperti Allah kasih rezeki kepada kalian. Allah hisab kita seperti Allah berbicara dengan kita besok di hari kiamat. Seperti Allah beri rezeki kepada kita, semuanya dapat rezeki. Hari ini terjadi di Aceh perkara-perkara dengan kehendak Allah, dan waktu itu juga terjadi di luar sana perkara-perkara semuanya dengan kehendak Allah. Ini tidak kita bisa samakan antara Allah dengan makhluk. La yashghuluhu syanun an syan. Coba perhatikan hadis munajat. Hadis munajat, ketika hamba-hamba yang memang ditakdirkan kebaikan oleh Allah, mereka dengan banyak dosa hadir besok hari kiamat, yatakhalla anhu rabbuhu. Apa artinya? Allah berkhalwah dengannya. Jangan kita berfikir kalau Allah berkhalwah dengan si fulan artinya yang lain, manusia yang lain tidak terkontrol, terbiarkan karena Allah sedang berkhalwah dengan si fulan. Ini tidak berlaku untuk Allah. Fayunajihi, dan Allah berbisik dengannya. Padahal di waktu itu juga Allah berbisik dengan hamba-hamba lainnya. Allah berkhalwah dengan hamba-hamba lainnya. Inilah kaidahnya untuk Allah. La yashghuluhu syanun an syan. Allah ini tidak disibukkan dengan satu perkara dan menjadikan Allah lalai dari perkara lainnya. Itu tidak berlaku untuk Allah. Tadi ketika kita salat, hadis Imam Muslim, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, ini hadis kursi, hamadani abdi, hambaku memujiku. Di sini kita mengatakan alhamdulillah, di samping saya alhamdulillah, semuanya Allah jawab. 15 menit lagi mungkin di Malaysia baru mulai solat, Allah jawab. Di tempat yang sana solat berbarengan dengan kita, Allah jawab. Hamadani abdi Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, dia mengagungkanku, Allah jawab. Semuanya Allah jawab. Ini berlaku untuk Allah. La yashghuluhu syanun an syan.
Kalau Allah bisa memberi rezeki, kalau Allah bisa berbicara, bisa menghisap, bisa menjawab doa dan permohonan kita kepada Allah pada satu waktu, bisa memerintahkan berbagai macam perintah pada satu waktu, tentunya Allah juga bisa turun pada satu waktu. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan lakukan tasbih, jangan serupakan Allah dengan makhluk. Awal mulanya itu tasbih. Yang menariknya kalau kita tanya kebalikannya, kalian menafikan Allah itu beristiwa di atas aras. Jadi Allah di mana? Allah di mana-mana. Ini pernah saya terjadi dialog yang demikian. Dalil-dalil saya tidak mau terima, sekarang saya yang turun. Allah di mana? Allah di mana-mana. Saya mengatakan logika saya tidak menerima satu zat di mana-mana, tidak saya terima. Logika sehat saya tidak menerima satu zat di mana-mana. Apa jawabannya? Dia mengatakan jangan samakan Allah dengan makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Jangan tanyakan Allah kalau sudah di sini Allah tidak bisa di sana. Jangan. Tapi kenapa tidak dari awal? Dari awal langsung mengatakan jangan samakan Allah dengan makhluk. Jangan cari-cari celah. Kalau Allah turun bagaimana? Kalau Allah ini. Ini puncanya dari tasbih. Ibn Taimiyah mengatakan al-musyabbih ya'budu sanaman wal mu'attil ya'budu adaman. Orang yang merupakan Allah dengan makhluk, maka dia itu sudah menyembah berhala. Orang yang menafikan semua sifat Allah, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Mustahil satu zat tidak punya sifat. Mustahil. Ada satu zat yang tidak punya sifat, itu mustahil, artinya tidak ada. Kalau satu zat tidak punya sifat, artinya zat itu tidak ada. Ada sesuatu, dia tidak punya apa-apa, tidak berbentuk, tidak panjang, tidak pendek, tidak apa-apa, artinya tidak ada. Maka beliau mengatakan al-mu'attil ya'budu adaman. Kalau orang menafikan sifat Allah, pada hakikatnya dia itu sedang menyembah sesuatu yang tidak ada. Seluruh perkara ini sebenarnya muncul dari tasbih. Maka menariknya kenapa kita menuduh Ibn Taimiyah yang musyabbih. Kita membatalkan sifat-sifat karena proses tasbih yang berlaku di logika pikiran kita. Kenapa akhirnya orang yang setiap hari membantah tasbih, membantah tajsim, yang kita jadikan dia itu jargonnya tasbih, musyabbih, dia itu mujassim, padahal dia nafikan, bulat-bulat dia nafikan. La nusbit illa ma asbatallah li nafsihi min ghairi tamsilin, tanpa permisalan untuk Allah, wala takyifin, tanpa kita ketahui kaifiatnya, wala ta'tilin, tanpa kita nafikan maknanya. Jangan jadi mufawwidah. Wa min ghairi tahrifin, tanpa tahrif, selewengkan lafaz. Istawa tahrif lafzi, selewengkan secara lafaz. Istawa beristiwa ditambah lam satu jadi istaula. Kalau dulu ini agendanya orang Yahudi, qulu hittah. Nabi Musa mengatakan hittah. Apa artinya hittah? Jatuhkan, tobatkan kami, jatuhkan, gugurkan dosa-dosa kami. Orang Yahudi tambah satu huruf nun, hintah. Hittah jadi hintah, jadi gandum. Tobat jadi gandum. Hari ini berlaku kejadian yang sama. Istawa, Allah beristiwa, bukan istiwa, tapi tambah satu lam, istaula. Ini madhab at-ta'wil. Istaula, apa artinya istaula? Allah menguasai arsy. Ini yang kita bacakan, apa yang beliau katakan Ibn Taimiyah rahimahullah. Bagaimana kita menjawab mereka yang mengatakan istawa itu artinya istaula. Beliau mengatakan ahaduha inna hadha tafsir lam yufassiruhu ahadun minas salaf min sairil muslimin. Tafsir yang seperti ini tidak pernah dikenal dari seorang pun ulama salaf. Coba cari semua kitab Syafi'i, pernah tidak beliau mengatakan istawa itu istaula. Ahmad, Abu Hanifah, para sahabat, para tabi'in,
Generasi-generasi terbaik umat ini pernah tidak mereka mengatakan istawa itu artinya istaula? Tidak ada. Tidak ada. Kalau menetapkan istawa menjadikan kita kafir, tentunya mereka orang yang pertama kali akan menjelaskan untuk umat ini. Istawa itu bukan istawa, tapi artinya lain. Kalau menetapkan istiwa Allah di atas arsy menjadikan kita kafir, tentunya baginda Rasul orang yang pertama kali memberikan wantian kepada kita. Jangan sembarangan baca Al-Quran. Jangan sembarangan memahami Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, karena istawa itu artinya istaula. Ini kaum muslimin kita tidak pernah mendapati. Bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalat dan dalam kitab Ibanahnya, ini Ibnu Taimiyah menukilkan kitab Abu Hasan sempurna dalam Majmu' Fatawa, menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Imam Baqilani muridnya dan murid seniornya Abu Hasan Al-Asy'ari juga menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Ini tidak ada nukilan. Anna ma'na hadhihi al-kalimah masyhur, wa lihadha lamma su'ila Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman wa Malik ibnu Addas Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, qala al-istiwa' ma'lum. Makna istiwa ini masyhur, populer dalam bahasa Arab, bisa dipahami oleh semua orang yang memahami bahasa Arab. Maka ketika ditanyakan Imam Malik Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Imam Malik mengatakan al-istiwa' ma'lum. Allah beristiwa. Istiwa itu maklum, bisa dipahami dalam bahasa Arab. Ini maklumnya bukan maklum dalam keilmuan Allah. Jadi bukan maklum Allah yang tahu, bukan. Tapi kita tahu dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran ini Arabiyyan. Kenapa khusus bahasa Arab? Karena cuma bahasa Arab, bahasa sempurna yang pantas untuk diturunkannya Al-Quran. Ini bahasa yang paling sempurna dan pantas diturunkannya Al-Quran. Al-Arab dinamakan Arab karena mereka bisa yu'ribuna ma fi anfusihim. Apapun yang terlintas di hati mereka, mereka bisa utarakan dengan bahasa. Kalau kita sangat sulit. Sekali-kali terlintas mau utarakan dengan bahasa Indonesia, tidak ada kosakata yang cocok, kecuali dengan 3 dan 5 kosakata. Tapi kalau orang Arab, satu kosakata bisa mengungkapkan apa yang terlintas di hatinya. Maka Allah pilih bahasa yang sempurna ini. Tiba-tiba kita datang mengatakan Quran ini teka-teki, yang tahu cuma Allah. Baca tadabbur Al-Quran. Kecuali ayat-ayat yang ratusan ayat ini jangan kalian tadabburi, karena kalian tidak tahu artinya. Ini mustahil. Ini bertentangan dengan konsep anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annahu law lam yakun ma'na al-istiwa fil ayah ma'lum lam yahtaj ay yaqul al-kayf majhul. Kalau sekiranya makna istiwa itu belum diketahui maklum, maka tidak perlu Imam Malik di sini mengatakan al-kayf majhul, kaifiyahnya yang majhul. Karena ini perkataan Imam Malik seringkali dipelintirkan. Mereka mengatakan akidah Imam Malik itu tafwid. Apa arti al-istiwa maklum? Allah yang tahu. Itu akidah tafwid. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau artinya seperti itu tidak perlu Imam Malik mengatakan al-kaif majhul, kaifiyahnya majhul, tidak ada yang tahu. Artinya apa? Yang hanya Allah yang tahu itu kaifiyahnya. Tapi kalau istiwa secara bahasa maklum, itu kita ketahui. Kemudian beliau mengatakan annahu lam yasbut anna lafzul istiwa fil lughah bi ma'na istawla. Rupanya kalau kita teliti lebih lanjut, tidak ada satupun pakar bahasa yang diterima kepakarannya dalam bahasa Arab yang mengatakan istawa itu bisa diartikan dengan istaula. Beristiwa, istaula, menguasai, itu tidak ada. Beliau menukilkan, ditanyakan suatu ketika kepada Al-Khalil Al-Farahidi, Imam Khalil Farahidi, gurunya Imam Sibawayh, orang yang alim pertama dalam bahasa Arab. Khalil Farahidi ini orang yang pertama kali menciptakan kamus, dinamakan dengan kamus Al-Ain, Mu'jamul Ain.
Kamus versinya bahasa Arab yang pertama kali menulis kamus Imam Khalil. Pertama kali menulis baris Al-Quran Khalil Farahidi. Setiap kita baca Al-Quran pahalanya kembali kepada Khalil Farahidi. Yang pertama kali menetapkan pondasi ilmu al-arud Khalil Al-Farahidi. Dari tangannya keluar imam besar Imam Sibawi, nomor 1 dalam bahasa Arab. Itu muridnya. Beliau ditanyakan, ada tidak dalam bahasa Arab? Ada tidak dalam bahasa Arab yang mengatakan istawa artinya istaula? Beliau mengatakan hada ma la ta'rifuhu al-Arab. Ini sesuatu yang tidak pernah diketahui sama orang Arab. Kalau anda mengatakan istawa itu artinya istaula, itu orang Arab sendiri tidak tahu. Akan menariknya Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhidnya mengatakan orang seperti itu pantasnya jangan jadi qadhi, jangan jadi ulama. Jadi apa? Pergi kembali ke Rawdatul Atfal, belajar lagi di TPA kaum muslimin. Nah, itu perkataan Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhidnya. Yang patut untuk mereka jangan ambil qadha, jadi qadhi fulan, tapi bahasa Arab nol. Jadi hakim fulan, syekh fulan, tapi dia tidak punya kapasitas dalam bahasa Arab. Apa yang patut untuknya? Dia balik lagi ilal katatib. Katatib itu kalau versinya kita Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, orang tidak bisa membedakan apa artinya istawa dan apa artinya istaula. Kemudian beliau mengatakan ruwiya an jama'atin min ahli lughah, yang dinukilkan dari jamaah para ahli lughah, kalau kita menetapkan istawa artinya istaula, dan istaula itu secara bahasa artinya haqqun ala man kana ajizan summa dhahar, kepada sesuatu yang dia tidak miliki kemudian dia miliki, itu menguasai. Ini seperti yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin, Amerika menguasai Indonesia, artinya Indonesia itu bukan miliknya Amerika, kemudian dia kuasai. Pertama dia ajiz, dia lemah, dia tidak mampu menguasai, kemudian dia kuasai, itu istaula. Dan ini sama sekali tidak layak kita sebutkan untuk Allah. Allah menguasai arsy, dulunya arsy milik siapa? Allah rebutan bersama siapa? Kenapa khusus penguasaan ini cuma untuk arsy? Bukankah Allah menguasai semua makhluknya? Kenapa Allah khususkan untuk arsy? Padahal Allah menguasai semua makhluknya. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali saya perhatikan dalam kajian kita supaya lebih mengerucut, saya akan mengambil satu sifat fi'liyah. Di sini kita bercerita tentang istiwa, dan satu sifat dzatiyah. Itu satu sifat dzatiyah, kita akan mengambil sifat al-yad. Karena nanti dalam minggu ke depan ada beberapa minggu, bahkan 1 bulan mungkin saya akan di Aceh Utara, kita tidak bisa melanjutkan kajian. Jadi kita di sini mengambil satu contoh, nanti bisa dianalogikan kepada pembahasan yang lain. Yang intinya kita harus berpegang dengan kitab dan sunnah Allah dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah tuturkan, Allah yang lebih tahu tentang haknya Allah. Apa yang baginda Rasul tuturkan, baginda Rasul lebih tahu tentang yang layak untuk Allah. Jadi kita perhatikan di sini madhab Al-Hanabilah, salah satu di antaranya Imam Ibn Taimiyah, mereka menetapkan al-istiwa sesuai dengan makna yang dipahami untuk Allah, kama yaliku bi jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Sedangkan madhab al-Asy'ariyah, dan lebih tepatnya mutaakhirin al-Asy'ariyah, orang-orang terakhir dari Asy'ariyah, mereka mengatakan 2 versi terhadap sifat istiwa. Di antaranya mengatakan tafwid, kami mengimani lafaznya tapi maknanya cuma Allah yang tahu. Ataupun sebagian mereka mengatakan ta'wil, kita harus mentakwilkan, karena kalau kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy, ini tidak layak untuk Allah dan tidak layak untuk kesucian Allah. Maka mereka bertakwil istawa itu artinya istaula. Ini 2 perselisihan, 2 firqah dalam pembahasan istiwa. Mana yang rajihnya, mana yang kuatnya, cuma yang di atas yang tahu, kata ikhwah tadi malam. Mana yang paling kuat, yang di atas yang tahu. Kemudian kita coba mengambil satu sifat yang lain. Jawabannya hampir sama dari Ibn Taimiyah rahimahullah, sifat yang tidak kalah polemiknya dengan polemik al-istiwa. Sifat ini yang kemarin saya nafikan untuk kita namakan sifat. Ini yang dinamakan oleh Al-Hanabilah, madhab pertama. Jadi
Al-Hanabilah, salah satu di antaranya Ibn Taymiyah, dengan sifat adzatiyah. Yang namanya sifat dzatiyah ini artinya kalau untuk kita itu sebagai anggota badan. Perselisihan kita cuma dua. Sifat fi'liyah, pekerjaan, perlakuan yang dilakukan oleh Allah, ataupun sifat dzatiyah, tangan, mata, sak dalam satu penafsiran ayat, betis, qidam, kaki. Ini yang dinafikan untuk Allah. Kita sekarang berbicara tentang satu sifat, yaitu sifat tangan. Kalau versinya Ibn Taymiyah dan versinya Al-Hanabilah, dan kita perhatikan siapa yang melakukan tasbih, siapa yang tidak. Versinya Ibn Taymiyah, tangan Allah tetapkan untuknya tangan, kama yaliku bijalalihi, dan tangan ini sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan keagungan Allah. Min ghairi takyif, tidak bisa kita berikan takyif kaifiatnya. Wala tashbih, tidak bisa kita serupakan Allah dengan makhluknya. Wala ta'til, tidak bisa kita nafikan tangan. Wala tahrif, dan tidak bisa kita selewengkan baik makna ataupun lafadznya. Kalau ini pandangan Ibn Taymiyah. Kalau pandangan Al-Asy'ariyah, tangan itu dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tafwid. Kita mengimani lafadznya, maknanya cuma Allah yang tahu. Apa artinya tangan, cuma Allah yang tahu. Sama seperti istiwa. Yang kedua ta'wil. Mereka mengatakan tangan, mengatakan Allah punya tangan seperti makhluk, kita sudah merupakan Allah dengan makhluk. Artinya Allah butuh tangan seperti kita butuh tangan. Allah tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh apa-apa. Maka kita tidak bisa mengatakan Allah punya tangan. Apa yang mereka lakukan, tangan di sini artinya kuwah, kekuatan. Tangan di sini artinya kuwah ataupun ni'mah, kekuatan ataupun nikmat. Ini kita dapatkan kesimpulannya. Coba kita perhatikan ayat-ayat Allah, mana yang lebih layak untuk dirajihkan, penafsiran Ibn Taymiyah yang lebih tepat ataupun penafsiran Al-Asy'ariyah. Ini beliau sebutkan semua dalil-dalil berkaitan dengan tangan, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, wa qala ta'ala li iblis. Allah berfirman kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Yadai artinya dua tangan. Apa yang menghalangimu untuk sujud untuk apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Penafsiran Ibn Taymiyah, penafsiran madhab Al-Hanabilah, tangan-tangan kama yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Kalau kemarin kita masih berselisih tangannya unta yang di depan atau yang di belakang, artinya tangan dan kaki unta berbeda dengan tangan dan kakinya lembu. Bagaimana tangan unta dengan tangan manusia? Bagaimana kita dengan malaikat? Bagaimana kita dengan makhluk lainnya? Allah Jalla wa'ala, Allah lebih agung, lebih sempurna, lebih segalanya. Tentunya tidak bisa kita analogikan Allah dengan makhluk di sini. Kama yaliku bijalalihi. Sekarang coba kita ganti. Tangan di sini artinya kekuatan dan nikmat. Allah mengatakan kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Kira-kira jawaban iblis apa itu? Saya juga sama ya Allah. Kalau Adam engkau ciptakan dengan kekuatanmu, aku juga engkau ciptakan dengan kekuatanmu. Untuk apa aku sujud? Artinya di sini iblis menetapkan, dan jangan nanti disamakan.
Salafi itu sama seperti iblis menetapkan tangan untuk Allah. Ketika Allah mengatakan, kenapa engkau bangkang tidak mau sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Aku ciptakan dengan kedua tanganku, engkau tidak mau sujud? Kalau ini cuma artinya nikmat Allah ciptakan iblis, itu juga nikmat Allah untuk iblis. Allah ciptakan iblis itu juga dengan kekuatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan biyadayya, dengan dua tanganku. Kalau kita artikan ini dengan dua kekuasaanku, artinya kekuasaan Allah cuma dua. Ini mengingkari kekuasaan mutlak, kekuasaan Allah. Dengan dua nikmatku, artinya nikmat Allah cuma dua. Padahal Allah punya nikmat yang sempurna, punya kekuasaan yang sempurna. Maka ini kaum muslimin perlu kita berhati-hati. Ibn Taimiyah di sini mengatakan tidak pernah kita kenal dari orang Arab yang menyebutkan yadun dengan arti kuwah dan nikmat, kekuatan dan nikmat, dan dia itu dalam bentuk at-tasniyah, dalam bentuk musanna. Yadun artinya kekuatan, tapi bentuknya dua. Itu tidak pernah digunakan sama orang Arab. Yang pernah ketika mereka mengatakan yadun artinya ni'mah, tapi bentuknya yadun, bukan yadani, bukan dua. Seperti perkataan yang dikatakan kepada Abu Bakar, laula laka yadun indi, ketika sulhu Hudaybiyah. Rupanya salah satu utusan Quraisy ini dulu pernah dibantu oleh Abu Bakar. Ketika dia ingin memegangi jenggotnya baginda Rasul, tangannya langsung dipukul dengan tongkat Abu Bakar. Jauhkan tanganmu, kamu orang musyrik, jauhkan tanganmu dari lihyat yang mulia baginda Rasul. Orang ini bertanya, siapa dia? Abu Bakar. Langsung dia mengatakan, laula yadun laka indi la ajastuk. Kalau bukan sekiranya engkau punya tangan atasku. Ini tangan di sini artinya nikmat. Kalau dulu bukan di jahiliyat engkau punya nikmat atasku, maka sesungguhnya aku sudah membantahmu dan sudah melawanmu. Ini bisa yadun diartikan nikmat. Karena kenapa? Yadun di sini dalam bentuk tunggal. Tapi ketika dikatakan yadayya, dua tangan, ini beliau mengatakan tidak pernah kita dapatkan orang Arab yang mengatakan tangan itu bisa diartikan kekuatan dan bisa diartikan nikmat, padahal bentuknya dua. Maka ketika Allah berfirman kepada iblis, iblis langsung tahu ada satu kemuliaan yang didapatkan oleh Adam yang tidak didapatkan oleh iblis. Apa kemuliaannya? Rupanya Adam diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Dalam hadis yang sahih yang lainnya, hadis Imam Bukhari, 3 perkara yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Wa katabal Taurata biyadihi, Allah menulis Taurat dengan tangannya. Itu di antara nilai plusnya Taurat. Wa katabat Taurah biyadihi wa gharasa jannata adnin biyadihi, dan Allah menanam pohon-pohonan di syurga Aden biyadihi. Itu 3 perkara sesuai dengan hadis sahih dilakukan oleh Allah dengan tangannya. Diciptakan Adam dengan tangannya, Taurat dengan tangannya. Maka dalam hadis Imam Bukhari kita dapatkan hadis yang panjang yang pernah saya sebutkan ketika berbicara tentang tahajja Adam wa Musa, ketika dialog yang terjadi antara Adam dengan Musa. Rupanya pertama mereka saling memberi pujian. Musa mengatakan, ya Adam, di antara kelebihanmu engkau itu diciptakan dengan tangan Allah. Rupanya dibalas oleh Adam, wahai Musa, di antara kelebihanmu Allahu kallamaka takliman, Allah berbicara denganmu langsung. Dan di antara kelebihanmu Allah berikan kepadamu kitab dan itu ditulis dengan tangannya. Wa kataba biyadihi. Maka ini kaum muslimin kalau kita perhatikan semua dalilnya menunjukkan
kalau tangan itu kama yaliqu bi jalalihi. Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ini yang kita khawatirkan, nanti muncul lagi orang Salafi itu seperti orang Yahudi mengatakan Allah punya tangan. Padahal versi ayatnya tangan Allah itu terbelenggu, ghullat aydihim, yang terbelenggu itu tangan mereka kata Allah. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat dengan apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani, bal akan tapi kedua tangannya Allah itu terbuka lebar. Allah yunfik, berinfak, memberikan kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalau disebutkan dua, itu tidak mungkin tangan artinya nikmat dan artinya kekuatan. Ini pasti tangan kama yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.